Halo Sobat YouTube, eh, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Oke, pada video kali ini saya akan menampilkan hasil Zoom kemarin, ini pada eh, 1 hari yang lalu oleh Kementerian Pertanian terkait progres proses perpindahan penyuluh pertanian ke Kementerian Pertanian. Oke, nanti ini apanya untuk linknya nanti saya akan share dan bisa ditonton di YouTube Pustaka Kementerian Pertanian. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja uh, memutarkan video hasil pertemuan kemarin. Oke, baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua, ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ini. Monggo ya Ibu Karo, ini banyak sekali pertanyaan, mungkin nanti bisa kita bantu untuk menjawabnya ya Ibu Lina dan Ibu Karo. Baiklah, ini yang pertama ini Ibu datang dari ini Devi Triani dari BPP 7 Koto, ini dari Pariaman nih kalau nggak salah. Ini beliau bertanya mengenai disparitas antara jumlah penyuluh dan luas lahan. Berharap ada perhatian solusi terkait mutasi penyuluh. Ini dengan adanya jumlah penyuluh dan luas lahan yang mungkin kurang sebanding ya Bu ya. Jadinya mungkin apakah memungkinkan ini ada mutasi penyuluh. Kemudian dari Pak Hermanto, ini kalau SK yang batch 1 dan batch 2 sudah diumumkan sehingga kita tahu masuk penyuluhnya ada di batch 1 atau batch 2. Kemudian apabila sudah masuk ke batch 1 batch 2, apakah bisa diajukan oleh Pemda untuk dipromosikan dalam jabatan struktural? Ini ada pertanyaan seperti itu. Kemudian dari Ibu Wiwit ini untuk absensi ini mohon pertimbangan karena BPP dan desa-desa yang ada di wilayah binaannya itu masih susah sekali sinyalnya. Ini ya. Mungkin 3 itu dulu. Ibu monggo, Ibu Karo, Ibu Lina kalau akan Nggih. menjawab monggo. Siap, terima kasih Bu Nuni. Izin tadi kami sambil menghubungi Pak Direktur BKN untuk kita mau ada pertemuan lagi untuk membahas yang batch 3 yang paling sulit tadi. Pertanyaan tadi yang kami teranu ya, yang ini tercatat di kami, kalau sudah masuk batch 1 dan batch 2, apakah masih bisa dijadikan pejabat struktural gitu ya Bu ya? Iya. Oke. Jadi kalau masalah bisa itu masih bisa. Hanya prosesnya berarti kan sudah jadi SK itu barang SK dicabut. Kan begitu. Berarti kami perlu eh, penguatan dari pimpinan daerahnya. Misalnya dijagain struktural di kabupaten, mana? Ya berarti surat dari bupati untuk memastikan bahwa strukturalnya itu jangan baru dijanjikan ya. Kalau dijanjikan nanti sudah kita keluarkan tidak masuk batch 1, batch 2, ternyata nggak jadi, namanya baru janji. Ya, artinya sudah ada jadwal, sudah ada SK menunggu jadwal pelantikan. Nah, baru itu surat dari bupati atau gubernur. Tidak bisa kurang dari itu. Surat dari kepala BKPSDM tidak bisa kita akomodir. Kan yang mengangkat kalau di kabupaten dan provinsi yang mengangkat struktural kan gubernur dan bupati wali kota ya Bu. Iya. Oke. Jadi bisa saja, tapi memang harus ada penguatan. Jangan sampai baru dijanji ini. Kan ada Bu, kadang yang begitu. Oh nanti kamu diangkat jadi struktural ya, pelantikan awal Desember. Sudah nih permohonan keluar dari batch 1, batch 2. Nah, begitu kita betul keluarkan, ternyata
sampai Desember akhir belum ada itu pelantikan, artinya kan belum jadi struktural. Kalau Ya. seperti itu, tertanggal 1 Januari yang bersangkutan bukan penyuluh lagi dan ketinggalan di Pemda. Monggo, Oke. jadi bukannya nggak bisa-bisa, tapi memang ada konsekuensinya. Terus punten Bu, tadi apa Bu yang lain Bu? Ini terkait dengan absensi, itu Oh, nanti seperti absensi. apa karena sinyalnya Ya, susah. oh gitu. Bapak Ibu, nanti absensi itu sebenarnya kita menggunakan metode geotagging. Geotagging itu artinya Bapak Ibu kita upayakan taggingnya selama tidak keluar dari kabupatennya Bapak Ibu, insya Allah aman. Gitu. Artinya bangun tidur pun sudah bisa absen. Ya, bangun tidur sudah bisa absen. Kalau Bapak Ibu sinyal di situ susah, mungkin kan di tempat lain bisa tuh. Ya Bapak Ibu Hmm. bergerak Hmm. ke wilayah yang mungkin apa namanya absen tidak sulit. Kan kalau absen normal manual kan kita mulai 7:30 gitu ya. Ya. Nah, rata-rata kalau penyuluh kan mungkin pagi banget sudah keluar. Nah, monggo cari yang lumayan ada sinyal untuk bisa mengabsen dengan geotagging. Kalau absennya sudah jelas nanti dengan handphone karena untuk memudahkan dan praktis, gitu ya, Bapak Ibu. Hmm. Kemudian tadi saya juga membaca bagaimana seragamnya. Waduh, ini yang penting ini dulu, apa namanya, mungkin masa transisi ya, nggak bisa juga mungkin dari tanggal 1 atau tanggal 2 sudah pakai seragam Kementan ya. Kita butuh waktu ya, Bu Nuni, Bu Ya. Septalina ya. Insya Ya. Allah nanti diupayakan seragam Kementan, kan Bapak Ibu Hmm. nanti pegawai Badan Penyuluhan Pengembangan SDM. Tapi mungkin juga nggak tanggal 2 juga. Nah, mohon kesabarannya untuk nanti kita bertahap gitu ya Bapak Ibu. Karena yang Ya. dialihkan ini nggak cuma 100-200, masalahnya ini eh, apa namanya 38.000 gitu ya. Jadi mungkin waktunya nggak bisa seminggu 2 minggu. Jadi mohon kesabarannya. Kalau yang sekarang sudah ada yang udah tadi katanya nggak tahan pengen pakai seragam Kementan, boleh beli sendiri dulu gitu ya. Kan nanti buktinya banyak yang naik ya. Jadi anu lah, kecil lah ya kalau beli seragam. Budaya. Terus ada yang tanya, Terus. Bu, gajinya jangan lebih tanggal 2. Kita upayakan gitu ya. Kemarin kita Iya, sampaikan betul. juga ke yang membidangi keuangan. Memang Hmm. namanya nanti tidak benar tanggal 2, tapi kita upayakan gaji Januari nggak lewat Januari. Upayanya itu. Nah, Bapak Ibu ini mumpung banyak yang hadir, jadi kami nanti itu butuh data gajinya Bapak Ibu, detilannya. Nah, itu kalau nggak salah yang punya kan BPKAD ya. Nah, hanya kalau ADK apa supply gaji itu kita minta sekarang, Bapak Ibu Desember November nggak gajian kan berapa ini? Kita juga Bu Nuni, Mbak Lina, apa ya istilahnya ya? Urusan gaji SKPP penutupan itu baru bisa kita minta setelah Bapak Ibu gajian tanggal 1. Jadi paling cepat tanggal 2 Desember baru bisa diminta. Nah, ini kalau jumlah tiga puluh Hmm. delapan ribu, kira-kira mampu menyelesaikan enggak? Jadi Mbak Lina, kalau Ya. memungkinkan dibuka kayak semacam Google ya untuk apa namanya Oh, masuk Ibu. kalau Bapak Ibu dari apa penyuluh ini bisa mandiri mengirimkan apa semacam slip gajinya, Oh, itu mungkin agak siap. membantu Mbak Lina. Gitu Siap, ya. Bu. Oke, nanti Meskipun kita resminya nanti sampaikan. kita tetap menunggu SKPP yang dikeluarin untuk dan ADK yang dikeluarin dari BPKAD. Karena di situ Baik. detilannya. Mungkin putranya 3, tapi yang 2 sudah usia 25 udah lulus kuliah. Berarti kan nggak tanggungan. Yang tanggungan Ya. kan tinggal 1. Ya, mungkin putranya 2. Dua-duanya masih kecil, berarti tanggungan semua. Gitu kan Bapak Ibu? Nah, jadi Ya. apa namanya untuk gaji ini memang agak ruwet tapi kita kejar terus. Kemudian Ya. tadi kepada siapa kita kalau mau cuti kepada siapa kalau Ya. kita tadi Mbak Lina udah menjelaskan. Nanti ada namanya ketua kelompok seprovinsi ada Ya. 1, wakilnya ketua tim kerja ada 2, di masing-masing kabupaten ada LO. Kami minta nanti di kecamatan juga ada semacam LO supporting ya Mbak Lina ya.
Jadi Ya, nanti di koordinator kecamatan BPP, ada gimana? koordinator BPP. Ada koordinator BPP. Oh, Koordinator ada BPP. koordinator BPP. Oke, siap. Ya, supaya nanti tidak terlalu jauh yang dari desa itu mau laporan nggak usah sampai kabupaten, meskipun Oke, laporannya via siap, siap. WA gitu ya. Jadi Oke. nanti Iya. kita menggunakan teknologi digital full, termasuk Hmm. SKP nanti kita sosialisasikan. Oh ya, Jadi SKP. November Desember nanti kita banyak sosialisasi tentang bagaimana nyusun SKP, bagaimana apa itu nanti Mbak Lina memperkenalkan Absensi. siapa LO-nya, siapa tugasnya ketua kelompok provinsi apa, itu nanti kita banyak sosialisasikan itu. Memang Siap, waktu Bu. 2 bulan ini betul-betul padat, eh, tapi Bapak Ibu penyuluh percayalah kepada kami bahwa kita berupaya memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Meskipun tentu saja tidak mudah. Tadi yang, gaji tanggal 2 ya, kita juga kepengen. Kalau bisa tanggal 2 kita berikan tanggal 2 gitu ya. Jadi kira-kira nanti akhir Desember jangan dihabiskan untuk ini ya, apa liburan ke luar negeri Bapak Ibu. Itu tolong Januari disimpan Dulu sedikit. Ya, ya. Januari Iya. simpenkan sedikit, khawatir terlambat seminggu 2 minggu gitu ya. Tapi kita upayakan semaksimal mungkin untuk on time gitu ya, Insya Allah. Gitu nggak Bu Iya. Nuni? Ada yang lain lagi Bu Nuni? Iya, ini saya sudah merangkum. Ini banyak yang bertanya juga mengenai uji kom, Bu. Uji kom Oke. untuk penyuluh itu seperti apa? Oh, uji kom penyuluh kan kemarin baru selesai untuk wawancara itu kalau nggak salah akhir September. Beberapa sertifikat uji kom sudah bisa di print out, itu sudah bisa kalau Bapak Ibu angka kredit cukup, lowongan peta jabatan ada, sertifikat uji kom ada, silahkan diusulkan ke BKD untuk tindak lanjut. Kalau Oke. ada beberapa BKD yang BKP SDM yang welcome, ada beberapa BKP SDM yang sudah nanti diurusi di Kementerian Pertanian. Harapannya bisa diurusi di Pemda. Kan pelantikan bulan Desember pun nggak apa-apa. Nanti untuk perubahan database-nya bisa diurus di kami setelah bulan Januari. Tapi kalau terpaksanya dari Pemda ada beberapa yang sudah tidak bisa ngurus, sebenarnya kalau nggak mau ngurus itu menyalahi peraturan Menpan, karena di situ haknya masih ada loh sampai akhir Desember. Bapak Ibu Iya. bawa deh itu Permenpan 11 ya. Download, bawa Permenpan 11, sampaikan ke misalnya ada pihak yang sudah nggak mau ngurus ini masih ada, kita hak-haknya masih penuh. Jadi harapannya diurus supaya tidak ada kerugian karir di Bapak Ibu. Ya, kalaupun terpaksanya nyangkut dan tidak memungkinkan, ya nanti nggak masalah juga ada di pusat. Gitu. Tapi harapannya tidak ada kerugian di Bapak Ibu karena bisa sekarang kenapa mesti tahun depan. Kan gitu Bu. Nanti Iya. November ini ada lagi uji kom. Tapi kalau uji kom November saya kira untuk penyuluh nggak masalah. Nanti kan uji kom November misalnya selesainya baru keluar sertifikat akhir Januari, nggak masalah. Toh sama-sama masih pegawai pusat. Nanti diurusnya di pusat. Pertengahan November nanti diumumkan untuk uji kom. Gitu ya, Bu Nuni. Iya. Ini Bu ada yang setelah tugas belajar dia ada penempatan di Nunuan tapi belum memiliki. Baik, itu hasil Zoom, sedikit hasil Zoom yang saya tampilkan, dan untuk kalian yang penasaran untuk mau menonton video lanjutannya, silakan nonton di Pustaka Kementerian Pertanian. Nanti linknya saya share. Ada banyak yang dibahas tadi terkait dengan progres SK Penyuluh Pertanian ke pusat. Ada juga mengenai absen, ada juga mengenai cuti, penggajian, dan lain-lain. Itu sudah disampaikan tadi oleh Ibu yang Ibu narasumber. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya bagi penyuluh pertanian di seluruh Indonesia. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video saya.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.